Banyak orang berpikir bahwa ancaman bagi iman datang dari luar gereja. Namun, Alkitab justru menunjukkan bahwa bahaya terbesar sering muncul dari dalam, melalui ajaran-ajaran yang kelihatannya rohani, tetapi perlahan menyimpangkan hati umat dari kebenaran Kristus. Dari zaman Israel hingga gereja mula-mula, Tuhan selalu memperingatkan umatnya agar waspada terhadap pengajaran yang menyesatkan. Pertanyaannya, ajaran seperti apa yang harus dijauhi oleh orang-orang Kristen? Inilah dia Fakta Alkitab. Ajaran Bileam, ketika iman berkompromi dengan dunia. Wahyu 2 ayat 14. Nama Bileam muncul pertama kali dalam Bilangan 22-25. Ia dikenal sebagai nabi yang tahu kehendak Allah, namun lebih mencintai upah dosa daripada kebenaran. Ia menyesatkan bangsa Israel dengan mendorong mereka berzinah dengan perempuan Moab dan ikut dalam penyembahan berhala. Dalam kitab Wahyu, ajaran Bileam dipakai sebagai simbol kompromi iman ketika orang percaya mencampur nilai kekudusan dengan kenikmatan duniawi. Tuhan mengecam keras sikap seperti ini, sebab iman sejati tidak bisa berjalan beriringan dengan dosa. Gereja yang mengikuti jalan Bileam akhirnya kehilangan kuasa rohaninya karena lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan Allah. Ajaran pengikut Nikolaus, menyalahgunakan kasih karunia. Wahyu 2 ayat 6. Kaum Nikolaus muncul di gereja mula-mula, kemungkinan berawal dari seorang diaken bernama Nikolaus dari Antiokhia, Kisah Para Rasul 6 ayat 5, yang kemudian ajarannya menyimpang. Mereka mengajarkan bahwa kasih karunia memberi kebebasan mutlak untuk berbuat dosa, terutama dalam hal moralitas dan penyembahan berhala. Ajaran ini berbahaya, karena membungkus dosa dengan dalih kasih. Mereka percaya bahwa tubuh dan roh terpisah, sehingga dosa jasmani tidak mempengaruhi keselamatan rohani. Padahal, Rasul Paulus menegaskan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Roma 6 ayat 1-2. Kaum Nikolaus adalah gambaran sempurna dari pengajaran yang terlihat penuh kasih tetapi meniadakan kekudusan. Ajaran para Gnostik, menyangkal kemanusiaan Kristus. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 3. Gnostisisme berkembang pesat pada abad pertama dan kedua Masehi. Mereka percaya bahwa keselamatan datang melalui pengetahuan rahasia atau gnosis, bukan melalui iman. Mereka menolak gagasan bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia. Karena bagi mereka, tubuh adalah jahat dan hanya roh yang suci. Rasul Yohanes menulis surat-suratnya untuk melawan ajaran ini. Ia menegaskan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sebab hanya dengan menjadi manusia, ia dapat menebus dosa manusia. Menolak kemanusiaan Kristus berarti menolak karya penebusan itu sendiri. Ajaran Gnostik masih muncul dalam berbagai bentuk modern, seperti pengajaran yang menolak keilahian Yesus, menafsirkan Alkitab secara mistik, atau menekankan pencerahan batin di luar Kristus. Nabi dan Rasul palsu, mencari nama bukan kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 1. Bahaya nabi palsu tidak pernah hilang dari sejarah gereja. Mereka memakai nama Tuhan, tetapi tujuan utamanya bukan menyelamatkan jiwa, melainkan mencari pengaruh dan keuntungan. Petrus dan Paulus menulis peringatan keras tentang mereka yang menjual pelayanan demi uang, menyampaikan nubuat untuk menyenangkan telinga, dan menarik banyak pengikut dengan janji kemakmuran atau mujizat instan. Yesus sendiri berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Matius 7 ayat 16. Pelayanan sejati akan selalu menghasilkan buah pertobatan dan kebenaran, bukan kekacauan dan keserakahan. Injil lain ketika kasih karunia diputarbalikan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8. Rasul Paulus memperingatkan jemaat Galatia agar tidak terjebak dalam Injil lain, yakni ajaran yang menambahkan syarat-syarat selain iman kepada Kristus untuk diselamatkan. Baik legalisme, penyelamatan lewat hukum, maupun libertinisme,
bebas berbuat dosa karena kasih karunia yang sama-sama berbahaya. Keduanya menjauhkan orang dari Injil sejati. Hanya kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8-9. Setiap ajaran yang mengurangi atau menambah kebenaran ini harus diwaspadai. Dari semua peringatan di atas, satu pesan jelas. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Tuhan memanggil umatnya bukan untuk curiga, tetapi untuk berhikmat dan berakar dalam kebenaran firman. Ajaran palsu tidak selalu terdengar jahat. Seringkali justru terdengar manis, logis, dan penuh kasih. Namun, tanpa fondasi Alkitab yang kuat, gereja bisa mudah terseret arus dunia. Karena itu, setiap orang percaya perlu meneladani jemaat Berea yang menyelidiki kitab suci untuk memastikan kebenaran ajaran. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Hanya dengan mengenal Kristus yang sejati, kita dapat membedakan yang palsu dari yang benar. Sebab di luar Dia, tidak ada keselamatan, tidak ada kebenaran, dan tidak ada hidup yang kekal. Jika saat ini Anda sedang bingung menghadapi berbagai ajaran yang membingungkan, atau ingin dikuatkan kembali dalam iman yang benar di dalam Kristus, tim layanan doa Cahaya Bagi Negeri siap mendampingi dan mendoakan kamu. Hubungi kami di nomor 0822 1500 2424. Mari bersama bertumbuh dalam kebenaran dan kasih Tuhan yang sejati. Demikian Fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.